Halo, perkenalkan nama saya Desita Hernanda Mengendega, NIM 2405002, jurusan Teknologi Informatika, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas manajemen organisasi tentang komunikasi dalam organisasi. Tujuan presentasi dan pentingnya topik komunikasi dalam organisasi. Tujuan presentasi menyampaikan informasi, bertujuan untuk menyampaikan informasi penting kepada audiens, baik itu berupa data, hasil riset, kebijakan baru, atau perubahan dalam prosedur operasional. Dengan komunikasi yang jelas, informasi yang disampaikan akan lebih mudah dipahami dan diterima. Mementingkan pemahaman presentasi memberikan kesempatan untuk menjelaskan ide atau konsep secara rinci dan terstruktur yang membantu audiens memahami topik dengan lebih baik. Ini sangat penting dalam konteks organisasi yang seringkali melibatkan banyak pihak dengan latar belakang yang berbeda. Pentingnya komunikasi dalam organisasi yaitu 1. Meningkatkan kolaborasi, 2. Komunikasi yang efektif memperlancar atau kolaborasi antar individu dan tim dalam organisasi. Anggota tim dapat berbagi informasi, ide, dan sumber daya dengan lebih efisien yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan kinerja tim, membangun hubungan yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur antar karyawan, atasan, dan bawahan menciptakan hubungan yang saling percaya. Hal ini penting untuk menciptakan suasana kerja yang positif, mengurangi konflik, dan meningkatkan moral tim. Isi presentasi, definisi, dan proses komunikasi. Komunikasi sendiri merupakan proses menyampaikan informasi atau pesan dari satu orang kepada orang lain melalui sarana atau media tertentu dengan tujuan dan dampak tertentu pula. Elemen komunikasi menjadi 7, yaitu sumber atau komunikator, pesan, saluran atau media, penerima atau komunikan, akibat atau pengaruh umpan balik, serta lingkungan. Komunikator dan komunikan, peran dan karakteristik dari masing-masing. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan dalam proses komunikasi. Komunikator ini bisa berupa individu, kelompok organisasi, atau entitas lain yang memiliki tujuan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada orang lain. Dalam komunikasi, komunikator berperan sebagai pengirim pesan yang menyusun dan mengirimkan informasi kepada komunikan. Karakteristik komunikator, karakteristitas dan inovasi. Kemampuan untuk berpikir kreatif dalam menyusun pesan dan mengatasi hambatan dalam komunikasi adalah hal penting. Komunikator yang kreatif bisa menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, baru, dan relevan. Komunikan adalah pihak yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan bisa berubah individu, kelompok, atau entitas yang menjadi tujuan dari komunikasi yang berlangsung. Komunikan tidak hanya sekedar menerima informasi, tetapi juga mengelola, menafsirkan, dan memberikan respon terhadap pesan yang diterima. Karakteristik komunikan yang baik tidak hanya menerima pesan begitu saja, tetapi juga berpikir kritis tentang isi pesan tersebut. Mereka mempertanyakan dan menganalisis pesan untuk memastikan keakuratan dan relevansi informasi yang diterima. Hukum komunikasi respect dan humble. Respect atau menghormati adalah sikap atau tindakan yang menunjukkan penghargaan, perhatian, dan pengakuan terhadap nilai, hak, perasaan, atau keberadaban orang lain. Sikap respect melibatkan perlakuan yang baik terhadap individu lain, baik dalam komunikasi, tindakan, maupun sikap mental, serta menghargai perbedaan dan keberagaman. Humble atau rendah hati adalah sikap atau sifat seseorang yang tidak sombong, tidak memegah diri, dan tidak menunjukkan terhadap orang lain. Orang yang humble cenderung bersikap sederhana, menghargai orang lain, dan tidak merasa lebih penting atau lebih baik daripada orang lain, meskipun mereka memiliki prestasi atau kelebihan tertentu. Arah aliran komunikasi. Pengertian aliran komunikasi ke atas adalah jenis komunikasi yang mengalir dari tingkat bawah
atau bawahan atau anggota organisasi ke tingkat atas atau pimpinan atau atasan dalam suatu organisasi atau sistem sosial. Dalam aliran ini, informasi umpan balik, laporan atau saran disampaikan dari bawah ke atas untuk memberi informasi kepada manajer atau pemimpin yang lebih tinggi mengenai situasi, masalah atau perkembangan yang terjadi di tingkat bawah. Komunikasi sehat serta contoh komunikasi di lingkungan organisasi. Komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan. Contohnya, seorang manajer secara rutin mengadakan sesi one-on-one dengan karyawan untuk mendengarkan keluhan tentang dan aspirasi mereka. Manajer juga memberikan klarifikasi terkait tujuan organisasi dan harapan yang ada dan mendiskusikan rencana pengembangan profesional untuk karyawan tersebut. Manfaatnya membangun hubungan yang lebih dekat antara atasan dan bawahan, meningkatkan motivasi dan pemahaman terhadap tujuan organisasi. Kedua, menghargai pendapat dan ide orang lain. Contohnya, dalam sebuah diskusi tim, setiap anggota tim diberikan kesempatan untuk berbicara dan mengungkapkan ide mereka. Ketika seorang anggota tim mengusulkan ide yang berbeda, manajer atau rekan kerja lainnya merespon dengan terbuka dan memberikan pertimbangan yang adil tanpa meremehkan ide tersebut. Manfaatnya menciptakan suasana inklusif di mana setiap orang merasa dihargai dan ide-idenya dihormati. Kesimpulan, komunikasi dalam organisasi adalah aspek penting yang mempengaruhi keberhasilan operasional dan hubungan antar individu dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang efektif membantu menciptakan pemahaman yang jelas antara anggota tim, memperlancar aliran informasi, serta meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk membangun komunikasi yang efektif dalam organisasi. 1. Menetapkan tujuan komunikasi yang jelas. Langkahnya adalah pastikan setiap komunikasi dalam organisasi memiliki tujuan yang jelas, apakah untuk memberikan informasi, meminta umpan balik, atau mengarahkan tindakan. Tujuan yang jelas membantu penerimaan pesan memahami apa yang diharapkan dari mereka. Contohnya, sebelum rapat tentukan agenda dan tujuan spesifik yang ingin dicapai sehingga setiap peserta tahu apa yang harus disiapkan dan diharapkan. Kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas. Langkahnya, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua orang di organisasi. Hindari jargon teknis yang tidak dimengerti oleh semua anggota tim kecuali jika memang diperlukan dalam konteks tertentu. Contohnya, sampaikan instruksi, gunakan kalimat yang singkat dan jelas agar tidak ada kebingungan. Misalnya, harap kirim laporan bulanan ke saya sebelum hari Jumat. Sekian dari saya. Terima kasih.